Mau nggak kita gubernur dipilih lagi di DPRD? Nggak mau. Ini pestanya rakyat. Kami bisa berpartisipasi 5 tahun sekali aja, Anda akan kebiri. Begitu suasananya. Dan saya mendengarkan itu. Maka kalau kemudian mereka tampil dengan gaya yang macam-macam, tadi disampaikan Bang Rizal Ramli menarik buat saya juga, visi misi yang kemudian menjadi satu tawaran kepada publik, seseksi apa kalimat-kalimat, kata-kata, diksi-diksi itu untuk dipilih, itu fakta demokrasinya. Ada bumbu manipolitiknya, itu pilihan-pilihan saja. Bahwa kemudian kita belum bisa sampai pada kualitas demokrasi yang paling baik, ya inilah jalan menuju kualitas itu. Saya optimis terus. Maka kemudian, siapapun yang terpilih melakukan improvisasi dengan sangat baik. Memasukkan orang-orang yang nyaris pada zaman dulu tidak pernah bisa masuk. Ganjar ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa bisa terpilih? Saya juga tidak mengerti. Kalau sistemnya masa lalu saya bisa enggak? Enggak mungkin. Saya urutkan kok dari segi sejarahnya. Siapa sih gubernur Jawa Tengah sebelumnya? Tentara. Tua, maaf. Maaf, pasti kan? Pensiunan, pangdam, begitu. Iya, pangkatnya begitu. Maka kemudian terjadi perubahan besar, dan hari ini kemudian semua punya harapan. Harapan. Lalu semua dilihat dari track record-nya, dan makin hari makin baik. Bahwa ya kita belum terlalu pintar, terus kemudian politik identitas mengemuka, karena itu market potensial yang digarap dengan liberalisasi politik yang seperti ini. Given itu. Lalu siapa yang akan memilih? Ya masing-masing. Lalu bagaimana mengedukasi mereka? Contoh. Lalu bagaimana agar itu dilakukan regulasi? Tapi apakah semua bisa bicara sempurna? Tidak. Tidak. Terbayangkan nggak sih seorang Pak Erick Thohir ini, yang bos bola, perusahaannya banyak, sahamnya masih berapa persen di Dewan? Nggak ada ya. Tiba-tiba jadi Menteri BUMN. Tapi apakah dengan begitu saja? Enggak juga. Ya saya mau baca-baca aja Pak Jokowi mengambil Pak Erick Thohir, kenapa ya? Karena ada success story. Maka success story itu adalah achievement Pak Erick Thohir. Yang kemudian dilihat, bagus, dipraktekkan berhasil, terus kemudian saya yakin. Talent scoutingnya dilakukan dan kemudian didudukkan. Dan hari ini beliau kemudian dipandang banyak orang bahwa, wah ini mau menghajar BUMN, ini keren juga ini gitu. Sampai kapan nggak tahu. Tapi kemarin saya baca, apakah hoax atau bukan? Kalaulah saya tidak lama lagi menjadi menteri, saya titip, itu betul ya? Karena apa? Yang ditabrak adalah tembok-tembok besar yang sistemnya sudah sampai segitu mungkin juga karatan gitu. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita bisa mengedukasi secara terus-menerus soal ini? Pak Jokowi saja bisa pidato, Pak Sandiaga Uno bisa menjadi capres berikutnya. Pada saat politik nasional menentukan negosiasi yang sangat keras, saya tahu membentuk kabinet saat itu, dan tiba-tiba